Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Selamat siang juga kepada Bapak Ahmad Yani MPD. Beliau selaku dosen pengantar ilmu pendidikan STKIP PGRI Bangkalan. Kami dari kelompok 9, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Umratul Hasanah sebagai moderator dan sekaligus nantinya jadi pemateri. Saya bersama teman saya Sonia Salsabila dan Muhammad Aris Zamzami yang akan menemani saya menjadi pemateri pada diskusi kali ini. Dengan materi yang kami bawa yaitu Bab 5, Demokratisasi Pendidikan, dan Bab 6, Pendidikan Multikultural. Silahkan disimak ya, kita akan segera memulai videonya. Bab 5, Demokratisasi Pendidikan. A. Legalitas demokratisasi pendidikan. Pengakuan terhadap hak asasi setiap individu anak bangsa untuk menuntut pendidikan pada dasarnya telah mendapatkan pengakuan secara legal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa yang mencakupi orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki kewajiban dalam bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Sejak tanggal 8 Juli 2003, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dianggap sudah tidak memadai lagi. Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Dalam kaitannya dengan masyarakat belajar, perlu diberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat memilih belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan falsafah negara. B. Program wajib belajar. Secara menyeluruh, yang tak dapat diabaikan asumsi yang mendasari keputusan politik secara legal formal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sebagai suatu batas minimal bagi seorang agar dapat hidup secara efektif, efisien, dan produktif di masyarakat. Dalam pembentukan well-informed rulers and leader sebagai suatu ciri yang penting dalam masyarakat, informasi masa depan mengingat kompleksitas problema yang dihadapi untuk rentangan usia wajib belajar sebaiknya tidak merupakan harga mati, sehingga memungkinkan terjadinya model pembelajaran multi-entry dan multi-exit. C. Keterlibatan guru dan kurikulum dalam pembelajaran. Proses implementasi kurikulum di sekolah sangat dipengaruhi oleh peran guru. Artinya tanpa profesionalitas guru yang baik, kurikulum hanya akan berwujud dokumen sekolah yang tidak terlalu bermakna bagi proses pembelajaran. Secara profesional, sebenarnya guru tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak melibatkan dalam proses pengembangan kurikulum. Artinya, dalam kinerja guru tidak semata-mata mengejar target pencapaian kurikulum. Dalam arti produk, hubungan fungsional antara guru dan kurikulum sebagaimana yang telah disinggung di atas tampaknya masih kurang mendapatkan perhatian dalam praktek pendidikan kita selama ini. Sehingga, jarang atau bahkan tidak pernah merasa bahwa mereka seharusnya memiliki peran di dalamnya. Bab 6. Pendidikan multikultural. A. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural diartikan sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan penilaian pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam suatu gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, serta kesempatan pendidikan individu, kelompok, maupun negara.
Pendidikan multikultural juga dapat dipahami sebagai gagasan atau ide, gerakan, pembaruan pendidikan, dan proses pendidikan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan di Indonesia. B. Faktor-faktor terjadinya multikulturalisme. 1. Faktor geografis. Faktor ini mempengaruhi daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda. 2. Pengaruh budaya asing. Penyebab terjadinya karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya asing akan terpengaruh dan menjadikan perbedaan antara budaya asing dan budaya negaranya sendiri. 3. Kondisi iklim yang berbeda. Hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah. 4. Faktor sejarah Indonesia. Indonesia negara yang mempunyai SDA yang melimpah, terutama hal rempah-rempah. 5. Faktor fisik dan geologi. Struktur geologi Indonesia terletak di antara 3 lempeng, yaitu Asia, Australia, dan Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan mempunyai berbeda tipe geologi. C. Dasar pendidikan multikultural. 1. Meningkatkan kesadaran pada siswa tentang pentingnya keberagaman. 2. Pendidikan multikultural sebagai gerakan pembaruan pendidikan untuk memberikan peluang kesempatan yang sama bagi setiap siswa ataupun individu dari berbagai latar belakang dan untuk mencegah praktik diskriminasi yang ada di dunia pendidikan. 3. Pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak dapat dicapai langsung secara utuh, melainkan perlu melalui usaha yang berkelanjutan. D. Tujuan pendidikan multikultural. 1. Mengembangkan literasi etnis dan budaya yang berkaitan dengan latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, peristiwa kritis, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai kelompok etnis, baik mayoritas maupun minoritas. 2. Mengembangkan pribadi siswa agar mempunyai konsep diri yang lebih positif dan bangga pada identitas pribadinya. 3. Mengembangkan sikap menghargai dan menerima pluralisme etnis serta memberikan pemahaman bahwa konflik-konflik nilai yang terjadi di masyarakat tidak berlaku dalam lingkupan pluralisme budaya. 4. Mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya, hubungan antara pribadi, dan pengembangan perspektif. 5. Memfasilitasi pembelajaran keterampilan dasar bagi siswa berbagai etnis dalam penguasaan kemampuan membaca, menulis materi pelajaran, kemampuan memecahkan masalah, dan berpikir kritis. 6. Mengembangkan keterampilan siswa sebagai agen perubahan sosial untuk memberantas perbedaan etnis dan rasial yang ada di masyarakat. 7. Memberikan wawasan tentang kekayaan budaya bangsa sehingga akan tumbuh rasa kebangsaan kuat dan kokoh. 8. Mengembangkan wawasan lintas budaya dan kemampuan berpikir untuk tetap peduli dengan situasi di sekitarnya. 9. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengembangkan sikap toleransi terhadap kelompok lainnya. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan di diskusi kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah kita bertiga sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Cukup sekian dari kelompok 9. Jika ada yang ditanyakan, boleh di komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.